Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk agar kami hidup di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami atas kalimah la ilaha illallah. Ya Allah, lindungi anak kami dan cucu kami agar anak dan cucu menjadi anak dan cucu yang salih salihah, anak dan cucu yang penghafal Al-Quran, anak dan cucu yang berakhlak-akhlakul Quran. Ya Allah, lindungi negeri kami, kota kami, keluarga kami dari segala bencana, dari segala bahaya, dari segala bala dan musibah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita tunjukkan yang terbaik, karena apa yang anda infakkan itulah yang menjadi rizki sesungguhnya buat anda sendiri. Karena rizki bukan yang kita simpan, bukan yang kita titipkan, tapi rizki yang sesungguhnya yang kita infakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena besok di hari kiamat akan bertemu kembali dilipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang bersedekah akan dibawa naungan sedekahnya di hari kiamat. Di saat orang yang lagi panas karena mataharinya begitu dekat, Allah berikan naungan yang menyelamatkan mereka karena mereka suka bersedekah, dan dibawakan nanti masuk surga dari pintu sedekah karena orang yang suka bersedekah. Sekiranya Allah berkenan menghukum manusia atas setiap kesalahannya, perbuatannya, niscaya tidak ada makhluk yang mampu hidup di bumi. Ketiduran salat subuh, tub karena hukum Allah. Tertinggal salat jamaah, tub karena hukum Allah. Satu kali bohong, tub karena hukum Allah. Habis kita, habis. Siapa yang tidak berbohong? Siapa yang tidak bersalah? Siapa yang tidak berdosa? Tapi subhanallah, kita berdosa, Allah tutupi dosa kita. Dosa lagi, Allah masih tutupi. Dosa lagi, Allah masih berkenan tutup dosa kita. Betapa banyak dosa, berkali-kali kita dosa, masih Allah tutupi. Tapi subhanallah, begitu kita bertaubat, Allah ampuni semuanya. Betapa kita merasa diri sudah membaik, sudah mencintai masjid, sudah istiqamah baca Quran, menjaga puasa. Tapi orang hamba yang saleh selalu merasa, ya Allah, walaupun itulah perilaku ibadah saya, pasti banyak kekurangan. Ya Allah, saya pasti belum sempurna, pasti ibadah saya belum khusyuk, masih tercampur ikhlas dan riya. Saya tidak akan terlepas dari dosa maksiat kalau bukan ampunan-Mu ya Allah. Ini hamba yang selalu rendah hati. Betapa banyak kesalihannya, upaya menjauh dari dosa maksiat, tapi tetap dia merasa masih saya yang kurang baik, masih saya belum sempurna. Nafsu manusia ini tergantung kebiasaan. Kalau kita misal melihat makanan enak, kalau dibiasakan makan sampai habis tambah lagi, kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak akan pernah puas. Apalagi melihat menu makanannya macam-macam. Kita masuk ke salah satu tempat makanan yang sudah disediain macam-macam. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, apalagi mengikuti pandangan mata, semuanya serba enak. Kita sudah ambil secukupnya, bahkan sudah kenyang, tapi rasanya yang aku tadi lihat tapi belum saya rasain, ini belum saya rasain, ini belum saya rasain. Makanya jangan suka banyak lihat, syukuri yang sudah ada, nikmati yang sudah ada, nikmati yang sudah ada. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagialah orang-orang yang bisa mengisi yang terbaik dalam kehidupannya. Bagi orang mukmin, hari ini hidupku masih sehat, masih bisa berfisik dan beribadah, saya maksimalkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih berikan aku umur sampai besok, insya-Allah besok lebih baik daripada hari ini. Kalau sudah tidak punya umur, insya-Allah hari ini menjadi penutupan yang terbaik, yang terindah. Makanya ketika kita berkesempatan beramal salih, jangan tunda-tunda. Sekecil apapun amal salih, segera dilakukan. Segera dilakukan. Surah At-Takatsur menjadi salah satu jalan keluar untuk muhasabah diri. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im.
salah satu yang akan kita semua bertanggungjawabnya di hadapan Allah, segala nikmat yang kita sudah dapat, termasuk nikmat umur dalam keadaan sihat wal afiat, tapi belum sadar, belum kembali, belum memohon ampun kepada Allah, belum menjadi orang-orang yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang buruk. Mari kita sama-sama sucikan diri kita. Kita memohon ampun kepada Allah, kita insya-Allah menjadi lebih baik. Mudah-mudahan diberikan karunia dan kemuliaan dalam muhasabah diri. Makanya taubat dan istighfar termasuk salah satu amalan yang membuat syaitan kesal. Proses syaitan menggoda kita sebentar atau lama? Ya lama, sampai kita jatuh dalam dosa. Subhanallah, syaitan salah satu makhluk yang tidak pernah putus asa. Beda sama manusia sekarang. Sebentar aja berusaha sedikit putus asa. Gagal. Tidak berhasil. Kalau syaitan menggoda kita sampai titik terakhir nafas ruh keluar, baru dia berhenti. Tapi apa yang membuat syaitan kesal? Habis dia sudah berkali-kali berupaya, bertahun-tahun membuat kita jatuh dalam dosa, dia merasa diri bangga dan senang karena berhasil menggoda manusia. Tapi begitu manusia sadar dan ingat Allah, beristighfar dan taubat, kata Allah, aku ampuni semua dosamu. Kata syaitan, capek deh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang sabar. Bahagia orang-orang yang memang biasa dan cinta sabar. Sabar tidak ada balasan selain surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar banyak kelebihannya. Sabar salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam taat, sabar terhadap takdir, sabar atas dosa dan maksiat, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Sabar bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menjanjikan balasan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sabar yang semestinya ikhlas hati dan tenang jiwa, baru bisa dinamakan sabar yang sempurna. Jadilah orang-orang yang mencintai sabar, karena Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari dosa dan maksiat, bahkan tidak terlepas sehari-hari daripada kesalahan. Tapi bagi orang mukmin tidak boleh putus asa, karena kita memiliki Allah yang maha memberikan ampunan, bahkan maha rahman dan rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita supaya tidak boleh putus asa. Seberapapun dosa kita, sebanyak berapapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, masih kita punya harapan tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun. Asal kita berkenan memohon ampun, asal kita berkenan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjanjikan mengampuni segala dosa kita. Paling mudah bagi Allah ampunan dosa. Mari kita senantiasa memohon ampun kepada Allah dan selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya begitu baca satu cerita seorang dari tabi'in, Urwah, Abdullah bin Urwah bin Zubair, menjadi salah satu ayahnya sahabat Rasulullah SAW. Pernah dia kesakitan kaki. Coba bayangkan sejauh mana kita menghitungkan langkah-langkah kita. Dia pernah sakit, sudah usia, sudah umur melebihi 70 tahun. Begitu dia sakit, diperiksa, diutuskan untuk tidak ada obat, hanya harus dipotong kakinya. Obatnya harus dipotong kakinya. Bagaimana cara diobati? Diminta minum minuman keras. Silahkan wahai imam, minum khamar supaya tidak sadar. Baru kita bisa potong tangan kakinya. Kalau dia masih sadar, dia khawatir sakit, tidak bisa tahan. Apa jawab beliau? Kalau soal saya tidak rasa sakit, saya punya cara lebih baik daripada minum khamar. Biarkan saya berzikir dan silahkan potong kakiku.
Masya Allah. Dia saat berzikir sudah menhayati, mengkhatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Dia baca pagi hari 1/4 Al-Quran, malam hari dia salat malam dengan 1/4 itu. Hari yang kedua dia baca 1/4 yang kedua di pagi hari, di malam hari dia salat malam dengan 1/4 yang kedua. 4 hari khatam Al-Quran. Orang yang sudah kebiasaan 60-70 tahun seperti ini, saat kira-kira saat dia berzikir, apa yang dia rasakan? Hanya dia rasa satu, kebesaran dan keagungan Allah. Oleh karena itu dia berani operasi hanya saat berzikir. Pertama, kenapa anda sombong? Padahal yang terjadi bersamamu setiap hari sama semua manusia. Buat apa sombong? Dan saya selalu mengingatkan, apalagi orang yang kaya, yang punya uang, punya harta triliunan, jangan sombong. Karena uang itu sungguh tidak berguna, malah menjadi siksa bagi kita di hari kiamat. Uang mampu membelikan rumah, tapi tidak mampu memberikan nyaman. Uang itu mampu membelikan kasur tidur, tapi tidak mampu membelikan tidur. Kalau kita susah tidur, bisa bayar untuk tidur? Tidak bisa. Tapi kasurnya mau kasur yang termahal sedunia, biar harganya 1 M, tapi tetap kalau tidak susah tidur ya tidak bisa tidur. Uang itu bisa belikan obat, tapi belum bisa belikan sembuh. Berarti ingat, uang itu bukan segala. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa sombong, harus anda selalu melihat orang lain lebih baik. Itu saja. Selalu melihat orang lain lebih baik. Saya dapat pelajaran dari guru saya. Setiap saya isi ceramah, saya masuk masjid, apalagi melihat jamaah ramai seperti ini, saya langsung connect kalbu sama Allah. Ya Allah, saya yakin yang ada di masjid itu semuanya lebih baik daripada saya di sisimu. Yang kedua, ya Allah, saya datang kemari bukan menajar jamaah, tapi saya datang sama-sama belajar. Karena saya tahu dan yakin di antara anda ada yang lebih tahu ilmunya daripada saya. Masalahnya bukan ilmu kita banyak atau sedikit, tapi masalahnya taufik dari Allah. Oleh karena itu duduk, yang bicara Allah gerakkan lidah saya, bukan karena ilmu saya banyak atau sedikit, bukan. Bukan karena saya orang Madinah punya kelebihan, tidak. Belum tentu orang Madinah lebih baik daripada jamaah Sunda Kelapa. Itu yang harus kita hidup dan rasakan. Selalu siapapun yang kita lihat, orang, selalu kita menganggap orang itu jauh lebih baik daripada diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu siapa di antara hamba Allah yang terpilih jadi waliullah. Bisa jadi tukang bersih jalan, sapu jalan, bisa terjadi salah satu waliullah. Kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah sembunyikan waliullah di antara hamba-hambanya. Tidak boleh orang tahu. Jadi tidak boleh kita itu waliullah, ya, dari mana tahu dia? Ini salah satu yang terbiasa di Indonesia. Oh, kalau kiai ini waliullah. Emang ente dari mana tahu? Jadi soal waliullah itu rahasia Allah yang sembunyikan di dalam antara makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita selalu berdoa, ya Allah, pilihlah saya menjadi waliullah.